Jadi ada ulama itu yang mengarang sejarah Nabi tapi ditulis dari sisi perangnya saja. Maka kitab itu dinamakan Kitabul Maghazi, kitab yang berisi tentang peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Baik itu yang sifatnya ghazwah dipimpin langsung oleh Nabi atau syariah yang dipimpin oleh sahabat yang mewakili Nabi. Maka ulama sepakat wala aqalla tidak kurang dari 27 peperangan. 27 peperangan yang langsung tahta qiyadatir rasuli, di bawah tanggung jawab dipimpin langsung oleh Nabi, Pak. Dan itu Sayyidina Rifa'ah, beliau ada selalu di garda terdepan, Pak. Semua peperangan, jami'ul masyahid. Di antara peperangan yang diikuti oleh Sayyidina Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu an, satu peperangan yang pertama kali dilakukan Nabi setelah hijrah. Yang pertama adalah Ghazwatul Abwa. Perang Abwa terjadi tahun 2 Hijriah. Tepatnya di bulan Safar, Pak. Dan Sayyidina Rifa'ah pun ikut di dalamnya. Yang kedua Ghazwatul Buat, masih di tahun yang sama 2 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Kemudian Sayyidina Rifa'ah juga ikut dalam perang Safwan di bulan Jumadil Awal, masih di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriah. Yang keempat fi Ghazwatil Usairah, dalam perang Usairah Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' juga ikut berperan aktif di dalamnya, yang terjadi di bulan Jumadil Akhir di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriah. Yang kelima Ghazwatu Badrin Kubro, masih di tahun yang sama, di bulan Ramadan, di tahun kedua Hijriah. Nah yang keenam Ghazwatul Qidr, terjadi di bulan Syawal, 1 bulan setelah terjadinya perang Badar, Pak. Walaupun tidak terjadi pertempuran yang dahsyat, tetapi pasukan kaum mukminin mampu mengusir orang-orang yang bersekutu dengan kafir Quraisy, dan Sayyidina Rifa'ah juga ada di dalamnya, Pak. Kemudian yang ketujuh Ghazwati Bani Qainuqa, terjadi di bulan Syawal di tahun kedua Hijriah, setelah perang terjadinya perang Badar. Sayyidina Rifa'ah berada di garda terdepan ketika mengepung kampungnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Sayyidina Rifa'ah itu semua pertempuran beliau ada di dalamnya, Pak. Tidak pernah absen. Apapun itu alasannya, apapun keberadaan beliau, beliau selalu tampil di paling depan, Pak. Itu Sayyidina Rifa'ah. Maka Nabi begitu sangat menyukai beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau. Satu, karena beliau adalah pemberani, tidak banyak alasan. Ketika turun ayat perang, maka beliau pertama kali orang yang menyambut seruan perang itu. Yang kedua, Sayyidina Rafi', ayah beliau adalah mimba'di Nuqobail Ansori, salah satu daripada pemimpin-pemimpin orang-orang Ansor, Pak. Jadi kalau sekarang itu masih punya darah biru, Pak. Ya kalau di Jawa itu Raden atau apa begitu, kalau di Melayu ini Raja nih. Nah, biasanya yang kami tahu itu ada tambahan Raja, itu masih ada darah-darah kemuliaan, memiliki nasab yang agung, Pak. Jadi ini termasuk Sayyidina Rifa'ah, beliau memiliki nasabun azim, darah keturunan yang mulia di kalangan orang-orang Ansor, Pak. Nah kemudian di antara peperangan yang beliau ikuti adalah Ghazwatul Amr di tahun ketiga Hijriah, yang ditotal oleh para ulama ahli sejarah. Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' bin Malik bin Amr Az-Zuraki ini mengikut daripada 27 peperangan. Terakhir yang beliau ikuti perang Tabuk, Pak. Dan itulah peperangan di akhir tahun 9 Hijriah, sebelum Nabi absen dari peperangan di tahun 10 Hijriah. Maka berakhir perang Tabuk itulah yang diikuti oleh Sayyidina Rifa'ah ketika Nabi masih hidup. Nah kita lihat Bapak Ibu yang mulia sekarang, apa peran beliau di dalam dakwah Islam, dan apa yang dilakukan oleh beliau ba'da wafatin Nabi SAW, setelah wafatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Secara umum Bapak Ibu yang mulia, Sayyidina Rifa'ah ini mengalami semua fase, Pak. 10 tahun beliau membersamai Nabi. Setelah Nabi wafat dalam
jumlah tahun 10 tahun di Madinah. Maka Sayyidina Rifa'ah kemudian membersamai Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu selama 2 tahun, Pak. Maka 2 tahun wafatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' juga mengikut bersumpah setia membantu khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama berapa tahun? 10 tahun, Pak. Beliau juga menjumpai masa fi'ati Utsman, khilafati Utsman ibni Affan. Beliau juga berbeat pada Sayyidina Utsman, mengikut mengawal pemerintahan Sayyidina Utsman kurang lebih 13 tahun. 13 tahun selesai pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman. Maka ketika seruan beat itu diserukan untuk berbeat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka Sayyidina Rifa'ah adalah awwalu man baya'a, orang yang pertama kali di antara orang-orang yang membeat Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. Di saat kaum mukminin terjadi fitnah, di saat umat Islam terpecah belah, di saat umat Islam banyak yang mengikut pendapatnya masing-masing, Sayyidina Rifa'ah tanpa berpikir panjang, beliau langsung berbeat setia mengangkat nasbul imamah, ikut serta mengangkat kepemimpinan pengganti daripada Sayyidina Utsman, dan beliau sumpah setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau membuktikan itu 2 kali pertempuran, baik itu perang Siffin, perang Jamal. Sayyidina Rifa'ah ada di pihaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi dalam perang fitnah itu rata-rata sahabat Ansor itu banyak di pihaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu perang fitnah, Ghazwatul Fitan kalau kami mengatakan, Pak. Nah, kemudian keberadaan beliau dalam ilmu hadis, Bapak Ibu yang mulia. Beliau termasuk perawi hadis. Begitu banyak hadis-hadis penting dalam Islam ini yang diambil oleh para ulama ahli hadis dari jalur beliau, Pak. An Rifa'ata ibni Rafi'in radhiyallahu an. Bulughul Maram itu penuh hadis-hadis dengan Rifa'ah bin Rafi'. Nah, di antara hadis-hadis yang penting dalam kehidupan umat Islam, ada beberapa hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya yang diriwayatkan dari An Rifa'ata ibni Rafi'in radhiyallahu an. Hadis yang pertama, Pak, kita lihat seperti apa hal-hal yang didengar oleh beliau, terus disimpan oleh beliau, dihafal oleh beliau, diambil oleh murid-murid beliau, Pak. An Rifa'ata ibni Rafi'in radhiyallahu anhu qala. Pada suatu hari ada 2 riwayat yang mengatakan Rifa'ah ini melihat malaikat Jibril, Pak. Sebagaimana Sayyidina Umar melihat malaikat Jibril dalam hadis Jibril. Jadi ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari itu malaikat Jibril datang kepada Nabi, Pak. Tentu ala suratir rajuli, bukan ala suratihil asliyah, dalam bentuk sudah merubah bentuknya, bukan bentuk aslinya. Ala suratir rajuli, dalam bentuk seorang laki-laki. Faqala. Nah, ketika itu Nabi ditanya sama oleh malaikat Jibril, mata uduna man syahida badran fikum. Apa menurut kalian kedudukan orang-orang yang ikut perang Badar? Seperti apa kedudukan mereka? Seperti apa kemuliaan mereka menurut engkau semuanya? Yang ditanya Rasulullah. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, hum khiyaruna. Wahai Jibril, orang-orang dari kalangan kami yang ikut perang Badar, khiyaruna, mereka itu adalah orang-orang terpilih di antara kami. Orang-orang yang dipilih oleh Allah yang paling mulia di antara kami itu ahlu badrin. Orang-orang yang beriman yang ikut menyaksikan tungkuh lumus berdarah-darah dalam peristiwa perang Badar Kubra. Wahum khiyaruna, mereka itu orang-orang terpilih di antara kami. Malaikat Jibril menyatakan, wa kadzalika man syahida badrun minal malaikati wa hum indana khiyarul malaikati. Wahai Muhammad, kekasihnya Allah, demikian juga halnya. Kalau di hadapan engkau orang-orang yang ikut bertempur di perang Badar adalah orang yang terpilih, maka malaikat-malaikat yang ikut bertempur dalam perang Badar, mereka adalah khiyarul malaikati, dan mereka adalah malaikat-malaikat yang paling hebat di
antara para malaikat. Hadis ini menunjukkan yadullu ala azamati ahlil badri baina yaday rabbihim. Ini hadis diriwayatkan oleh pertama Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Ibnu Majah, dan mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. An Rifa'ata ibni Rafi'in radhiyallahu an, hadis dari jalur Rifa'ah bin Rafi', Bapak Ibu yang mulia. Jadi ahli Badar itu adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Lah malaikat aja yang diutus oleh Allah untuk liyusaidul nasa atau mukminina, untuk membantu orang beriman dalam perang Badar, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Wahum khiyarul malaikah, dan mereka adalah malaikat-malaikat yang terpilih di antara sekian miliar malaikat itu, Pak. Ini hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Yang kedua, an Rifa'ata ibni Rafi'in bin Malik Az-Zuragi Al-Khadraji Al-Madani radhiyallahu an. Qala, hadis yang kedua, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di Batam ini ada satu masjid, Pak, yang saya tak titenin, tak tandain, Pak. Jadi kalau saya ngaji udah mulai serat surut itu, ada aja pengurusnya itu buat jahe panas, Pak. Itu di Batam kota, Pak. Tapi ini panas juga nih. Bukan artinya saya minta jahe, enggak, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau di live ini minum itu segan, Pak. Takutnya ada yang komen, Ustadz tuh kalau ngaji minum terus gitu. Yang kedua, an Rifa'ata ibni Rafi'in radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu badrin. Apa yang dialami oleh beliau, Pak. Sayyidina Rifa'ah ini termasuk saksi sejarah, Pak. Melihat langsung perang Badar, terlibat di dalamnya, bahkan beliau adalah orang yang terkena musibah di perang Badar, Pak. Itu Rifa'ah bin Rafi' bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita langsung mengenai peristiwa itu. Lama kana yaumu badrin, ketika terjadi perang Badar, tajamma'an nasu ala Ubay bin Khalaf. Jadi waktu perang Badar berkecamuk, tiba-tiba aku melihat Ubay bin Khalaf itu dikelilingi manusia. Jadi banyak kawan-kawan dia yang melindungi begitu. Ternyata setelah aku menghadap ke arahnya, fa'aqbaltu ilaihi fanadurtu ila qit'atin min dirihi qad inqata'at min tahti ibti. Kok Ubay bin Khalaf ini banyak kawan-kawannya yang melindunginya. Saya penasaran, kata Sayyidina Rifa'ah. Maka aku hadapkan diriku, aku dekati, ternyata baju perangnya koyak. Nah yang paling parah itu bagian sebelah kiri. Ini kanan ya, kiri sini. Tepatnya di bawah ketiaknya, itu sengkleh, Pak. Dengleh, sengkleh ini bahasa Jawa, Pak. Sengkleh itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, betul. Lepas, Pak. Terus gelantung begitu, nek colonggonku wong Pati sengkleh. Saya orang Pati, Pak, tapi nggak ikut demo loh, Pak. Nanti jangan. Jadi ininya sengkleh, Pak. Apa Sayyidina Rifa'ah katakan? Karena aku melihat itu ketiaknya Ubay bin Khalaf ini nggak tertutup, maka aku kejar. Inilah saatnya untuk membunuh dia. Karena ini musuh Nabi yang paling luar biasa, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, itu satu geng, Pak. Nah, fata'antuhu bisayfi fiha to'natan. Maka secepat kilat aku lari dan aku sabitkan pedangku, fata'antuhu to'natan, dan kena di
antara ketiaknya. Ternyata tanpa aku sadari, kata Sayyidina Rifa'ah, warumitu bisahmin fafukiat aini. Tanpa aku sadari, orang-orang yang di sampingnya Ubay bin Khalaf melemparkan anak panah ke arahku. Jadi tanpa sepengetahuan aku, kata Sayyidina Rifa'ah, ada di antara mereka memanah aku. Dan itu pas kena salah satu mataku, kata Sayyidina Rifa'ah. Fakufiat aini, maka lemparan anak panah sahmun itu pas mengenai salah satu mataku. Bapak Ibu bisa bayangkan, dipanah kena mata, pas apa ini, bola mata nek coronggonku telenge, Pak, telenge basa Jawa, pas ini korneanya itu, Pak. Itu betapa sakitnya, Pak. Nah, ketika aku merasakan mataku yang sebelah ini nggak bisa untuk melihat, aku lari ke Rasulullah. Fadhahabtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku lari langsung menuju Nabi. Nabi yang melihatku berdarah begitu, kemudian dipeganglah anak panah itu, dicabutlah dari mataku. Fabasakon Nabiyu, Nabi kemudian meludah. Fabasakon Nabiyu, diludailah oleh Nabi mataku yang bolong tadi, Pak. Wada'ali, dan Nabi berdoa, fama adani minha syai'un, maka tidak ada satu pun, sedikit pun rasa sakit, dan ketika aku raba, kedua mataku masih utuh seperti semula. Itu mukjizat. Itu Rifa'ah bin Rafi'. Beliaulah yang mendapat musibah itu, tertancap anak panah, dicabut oleh Nabi, diludain oleh Nabi, diusap oleh tangan Nabi, didoain oleh Nabi. Fa'ada, kembali dia pulih seperti semula sedia kala, waktu masih utuh, Pak. Dan apa kata Sayyidina Rifa'ah, dan aku sedikit pun nggak merasakan rasa sakit. Ketika Nabi mencabut anak panah itu, sedikit pun nggak ada rasa sakit, Pak. Udah kayak orang dibius gitulah, Pak Ji. Hilang semua rasa sakitnya. Dan sebelum dicabut, Nabi meludahin dulu. Setelah diludahin, dicabut. Setelah dicabut, didoain. Setelah didoain, famasaha, diusap oleh Nabi. Maka kembalilah pandangan mataku itu normal kembali, Pak. Itu Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dan riwayat ini masyhur dalam kitab-kitab sejarah. Ulama menyebutkan semua riwayat ini, Bapak Ibu yang mulia. Itu beliau Sayyidina Rifa'ah, orang yang langsung merasakan begitu besarnya mukjizatnya Nabi, langsung melihat, menyaksikan, merasakan, saksi sejarah. Itu Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' bin Malik al-Zurqi al-Khadraji. Yang ketiga, apa yang pernah beliau sampaikan dalam Islam ini, apa yang pernah dirasakan dan dialami dan didengar daripada apa yang dikalamkan dan diucapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sayyidina Rifa'ah itu pernah, Pak, suatu hari itu jalan bareng Nabi SAW. Terus Nabi itu ngajak berhenti, istirahat. Nah, Sayyidina Rifa'ah ini memposisikan diri di samping, siapa tahu Nabi punya keperluan, sehingga beliau bisa paling awal untuk melayani khidmah ilan Nabi SAW. Ada seseorang laki-laki yang lam yuskar, tidak disebutkan namanya, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul kasabu adyab. Ya Rasul, pekerjaan apa yang paling bagus ya Rasul? Jadi sahabat ini nanya. Oh bagaimana? Masya Allah memang. Bismillah. Sampai mana tadi Pak? Bu, sampai mana tadi Bu? Bu. Pekerjaan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Ayul kasbu adyab qala amalur rajuli biyadi. Pekerjaan yang paling bagus itu pekerjaan yang dilakukan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Artinya bagaimana? Mustaqillah bin nafsi
wala yukalliful ghaira bi umri dunya. Orang yang punya kemandirian, Pak. Orang yang berdiri di atas kakinya, tidak suka ngerepotin orang lain, Pak. Jadi pekerjaan yang bagus, maisha yang bagus itu sesuatu yang dihasilkan dengan tangannya sendiri. Bekerja, berusaha, karajonyo keceknya orang awak. Itu paling bagus, Pak. Nah, di hadis ini Nabi menyebutkan wa kulli bai'in mabrurin, dan termasuk perniagaan. Jadi pekerjaan yang bagus itu berniaga, Pak. Jualan. Manggale nyong keceknya orang awak, Pak. Apapun boleh menggale itu, Pak. Menggale nasi, yang penting jualan, Pak. Nah, kemudian berikutnya, masih berapa menit, Pak? 8 menit ya? Masih lama kan? Oke. Yang keempat, an Rifa'ata ibni Rafi'in radhiyallahu anhu qol. Apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Sayyidina Rifa'ah pernah bercerita ketika Nabi sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar ini menjadi pemimpin, Pak. Lah Sayyidina Abu Bakar itu pernah berpidato, Pak, khutbah. Tapi bukan khutbah Jumat. Memberikan taujihat, bayan. Sebagai seorang khalifah, memberikan pencerahan. Wa qama Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alal mimbari, dan Sayyidina Abu Bakar ini disaksikan oleh Sayyidina Rifa'ah. Beliau berdiri di atas mimbar, dan itu mimbarnya Nabi. Di Masjid Nabawi, Pak. Lah ketika Sayyidina Abu Bakar ini belum ngucapin apa-apa, Pak. Salam belum, muqaddimah bayan belum, hamdalah belum, summa bakat. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar ini nangis segungguan. Nangis terseduh-seduh, Pak. Nek corong kunggulolo, Pak, sampai keluar suaranya seperti tangisan anak kecil begitu. Bukan hanya meleleh, nangis betul, Pak. Itu Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian faqala, Sayyidina Rifa'ah juga pernah menyaksikan hal yang dilakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, pernah juga terjadi dilakukan oleh Nabi. Jadi pertama kali Nabi diberikan mimbar oleh seorang budak laki-laki daripada seorang perempuan Ansoriyah. Nabi ketika pertama kali akan menggunakan mimbar kayu itu, minal khosab itu, Nabi menangis, Pak. Dan ketika Abu Bakar dilantik jadi khalifah, pertama kali naik berbicara di atas mimbar Nabi, itu juga beliau menangis. Jadi apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar persis dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, Pak. Di awal tahun-tahun di mana mimbar itu dipakai oleh Nabi. Kemudian beliau menyampaikan sambil menangis itu, menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Salullaha al-afwa wal afiyata. Ayuhan nas, wahai kalian, mintalah ke Allah. Ini yang dikalamkan oleh Nabi, diulang lagi oleh Sayyidina Abu Bakar sambil menangis, Pak. Mintalah kalian kepada Allah. Apa yang diminta? Al-afwa, ampunan. Wal afiyata, kesentosaan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakini khairan minal afiyati. Apa alasan Nabi? Tidak ada seseorang yang diberikan oleh Allah setelah keimanan yang paling bagus kecuali afiyah. Jadi nikmat setelah nikmat iman yakin itu afiyah, Pak. Afiyah itu di atasnya sihah. Kalau sihah itu badannya sehat. Tapi kalau afiyah itu badannya sehat, terus kuat, uangnya juga ada, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya baik, kerjaannya mudah, itu afiyah, Pak. Panjang umur, sehat,
piti kok banyak, nyak kerjanya orang awak kok. Nah itu afiah Pak. Makanya kalau kita minta ini nas'aluka al-afiyata, ya Allah berikan afiah. Karena syaratnya kebahagiaan itu harus afiah. Duit ada, badan sehat, panjang umur, itu afiah. Kalau hanya sehat aja tapi nggak ada duitnya, ya sakit juga lama-lama Pak. Maka minta afiah. Kenapa? Afiah itu rezekinya mudah, badannya sehat, panjang umur. Itu afiah Pak. Duitnya banyak tapi pendek umur, yang nikmatin keluarga ahli warisnya Pak. Panjang umur, badan sehat, rezekinya agak sulit, ya lama-lama sakit-sakitan juga. Jadi afiah itu sempurna. Maka Nabi sebutkan, mintalah afiah. Fas'alillaha al-afiyata. Apa itu afiah menurut para ulama? Afiah itu assalamatu fid dini minal fitnah. Ketika dalam urusan agama tidak terjadi fitnah, kita tidak masuk dalam kategori tertimpa fitnah. Fitnah itu banyak. Zaman akhir itu nanti fitnah mengenai agama ini Masya Allah Pak. Sampai besarnya fitnah itu muskil, sulitnya membedakan bainal haqqi wal batil, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Fitnah-fitnah perpecahan, firaq bainal mu'minin, dan itu sudah kita lihat dan kita rasakan. Sosial media, at-tajassus, saling menghina, mencela, membuli bainal mu'minin, di antara orang-orang beriman. Dan ini fitnah. Artinya bagaimana afiah itu? Kita tidak terlibat dan terseret dalam praktek seperti itu. Itu afiah dalam urusan agama. Yang kedua, afiah dalam urusan kesehatan Pak. Wafil badani minal amrod, badannya jarang sakit. Seperti Nabi itu cuma 2-3 kali aja sakit Pak. Pertama demam ketika diangkat jadi Nabi karena takut bertemu dengan malaikat Jibril. Kedua ketika setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga menjelang wafatnya beliau, 3 hari wajah panas tinggi, sebelumnya 15 hari panas meriang, 3 hari panas tinggi. Itu aja. Nabi nggak pernah punya sakit macam-macam, nggak pernah punya kolesterol, Nabi nggak pernah kena asam urat, Nabi juga nggak punya penyakit diabetes Pak. Makanya kalau penyakitnya Nabi itu demam, maka orang kalau punya penyakit demam itu sunnah Pak, jangan obatin Pak, itu sunnah. Lu serius ini, penyakitnya Nabi itu cuma demam, wajah itu demam Pak. Jadi Nabi nggak ada sakit diabetes itu nggak ada, karena Nabi itu orangnya luar biasa. Jadi kalau ada ustadz kok punya penyakit diabetes itu bid'ah sebetulnya Pak. Lu serius ini, berarti nggak banyak gerak, banyak duduk, jarang puasa, makannya yang manis. Nabi kan nggak mencontohkan kayak gitu Pak. Makanya kalau ada ustadz kok apa Pak ustadz sakitnya diabetes, itu berarti kurang amalkan sunnah nih Pak. Jadi ustadz bid'ah namanya. Jamaah mudah-mudahan kita sehat semua, amin. Sampai mana tadi Pak Ketua? Diabetes ya? Nah, insya Allah. Nah terakhir wafatuhu, wafatnya Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' wa tufiya fi sanatil hadiyati wal arba'ina minal hijrah. Beliau diwafatkan oleh Allah di tahun 41 Hijriah. Sayyidina Rifa'ah wafat di awal pemerintahan dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beliau melewati 4-5 generasi Pak. Generasi kepemimpinan Rasulullah 10 tahun, generasi kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun radhiyallahu an, generasi kepemimpinan Sayyidina Umar 10 tahun radhiyallahu an, generasi kepemimpinan Sayyidina Utsman 13 tahun kurang lebih radhiyallahu an, kepemimpinan Sayyidina Ali 4 tahun 9 bulan kurang lebih, 5 tahun kurang sedikit. Berarti Sayyidina Rifa'ah ini menjumpai 5 periode pemerintahan. Maka beliau saksi sejarah betul dan mampu menceritakan apa yang beliau alami, sehingga dari mulai awal sampai akhir Sayyidina Rifa'ah termasuk saksi sejarah. Dan beliau diwafatkan oleh Allah di awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang pusatnya di Syria sekarang atau di Syam. Jadi pemerintahan itu berpindah Pak. Nabi memerintah di Madinah, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar di Madinah, diteruskan oleh Sayyidina Umar 10 tahun di Madinah, Sayyidina Utsman 13 tahun di Madinah, Sayyidina Ali di Be'at, dibawa pemerintahan ke Irak. Di Irak kurang lebih 5 tahun, ganti dipimpin oleh Muawiyah di Syam atau Syria atau Palestina atau sekarang ini Syria.
Yordania dan sekitarnya. Jadi kepemimpinan umat Islam itu berjalan berkeliling Pak, dari Madinah ke timur sampai ke Irak, terus ke Irak ke selatan mendekati daerah Syam, Syria, Palestina. Jadi seperti itulah sejarah kurang lebihnya perjalanan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, sahabiyun jalil, sahabat yang agung yang mendapat pujian daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sahabat yang menjadikan arsy-Nya Allah bergetar Pak. Sayyidina Rifa'ah adalah sahabat yang pernah menggetarkan arsy-Nya Allah. Kenapa? Malaikat ribuan bergetar untuk mencatat pahala yang dilakukan oleh Sayyidina Rifa'ah. Apa ianya? Al-mutakallimu inda sholah. Ketika Nabi SAW mengangkat ba'da raf'ihi minal ruku', ketika Nabi mengangkat badannya sami Allahu liman hamidah, maka tiba-tiba Nabi mendengar ada sahabat di belakang yang membaca Rabbana walakal hamd hamdan kasiron thayyiban mubaraka. Setelah sholat Nabi berpaling insorofa. Nabi nanya, manil mutakallim, siapa yang baca tadi di belakangku? Fasakatu, semuanya diem Pak. Nabi ulang hatta salah samarroh, 3 kali miroron berulang, siapa yang tadi baca ini? Manil mutakallim, siapa yang akhirnya Sayyidina Rifa'ah, ana ya Rasulullah, yang baca Rabbana walakal hamdan katsiron thayyiban mubarakan fi, ana saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'atan wa thalathina, dan aku melihat kurang lebih, di sini disebutkan 37 atau 36 ribu daripada malaikat yang yabtadirunaha, berlomba-lomba untuk mencatat pahala yang dibaca oleh laki-laki tadi, Rifa'ah tadi, dan itu menggetarkan arsy-Nya Allah loh Pak. Dan itu Nabi nggak pernah mengajarkan redaksi bacaan Rabbana walakal hamd hamdan katsiron thayyiban mubarakan fih, itu nggak pernah diimla oleh Nabi. Itu Rifa'ah sendiri yang nyusun Pak. Dan Nabi membenarkan, Nabi mengizinkan, dan Nabi bahkan menganjurkan. Kenapa? Ada fadilah yang begitu besar di balik bacaan doa iktidalnya Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dalam kitab Bulughul Maram termasuk kisah orang yang sholatnya buruk itu Rifa'ah bin Rafi' juga. Jadi Masya Allah, beliau adalah orang yang luar biasa. Udah masuk ya? Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.